Sobat Lensa, baku dapat politorang di program Lensa Hulandalo. Program yang mengupas berbagai peristiwa dan budaya yang ada di Gorontalo. Saya, Teh Franky, mau mengajak Anda menyelami kemeriahan yang ada di sini. Oke? Ini adalah DP nama itu Cap Gomeh. Salah satu atau sebuah peristiwa puncak dari perayaan Tahun Baru Imlek. Di Gorontalo, anak-anak komunitas Tionghoa ini bukan cuma orang yang memiliki ini, Cap Gomeh ini, tapi sudah menjadi bagian dari Gorontalo, oke? Dan di Gorontalo pasti sangat meriah dan antusias yang sangat luar biasa. Tanpa harus berlama-lama lagi, orang langsung ke dalam termolia DP keseruan, oke? Let's go! Tradisi Cap Gomeh sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kata Cap Gomeh sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang berarti malam ke-15, yang artinya perayaan yang menandai hari ke-15 sekaligus penutup Tahun Baru Imlek. Ini adalah momen di mana masyarakat Tionghoa berkumpul bersama. Tetapi, tradisi Cap Gomeh ini telah menjadi bagian dari tradisi tahunan, sehingga perayaannya bukan hanya sekedar penutup Imlek, melainkan sudah menjadi representasi akulturasi budaya yang memperkaya khasanah keberagaman di Gorontalo. Jadi perayaan Cap Gomeh itu adalah penutupan dari Tahun Baru Imlek. Puncaknya pada hari ini, yaitu Cap Gomeh ya. Kalau zaman orang tua kita namanya tapikong pasiar. Ya, jadi orang tua-tua dulu pasti identik dengan tapikong keluar pasiar. Jadi makna daripada Tahun Baru Imlek yaitu kita mengadakan syukuran. Yaitu kalau di daratan China, di leluhur kita, mereka itu pada saat musim tanam. Musim tanam sama dengan orang sini towa. Tahu ya, kalau orang petani pasti tahu. Towa itu adalah musim tanam yang pasti berhasil. Jadi mereka mengadakan syukuran. Jadi kalau iring-iringan sebentar itu yang pertama adalah barisan Bhinneka Tunggal Ika yang akan melibatkan juga adat Gorontalo. Ya, itu yang selalu kita taruh paling depan. Dalam etnis Tionghoa yang ada di Gorontalo, khususnya di Kelenteng Tulus Harapan Kita, mempercayai adanya 4 dewa yang disimbolkan dalam 4 warna. Warna merah melambangkan keberanian dan keadilan. Warna kuning melambangkan kemakmuran.
Sedangkan untuk warna putih melambangkan dewa pelindung yang mengusir roh jahat. Dan yang terakhir, yang berwarna merah jambu melambangkan belas kasih dan perlindungan. Warna yang digunakan dalam perayaan Cap Gome memiliki makna simbolis yang mendalam, terutama dalam budaya Tionghoa. Warna-warna ini bukan hanya estetika, tetapi juga memiliki filosofi mendalam yang memperkaya makna perayaan Cap Gome, mencerminkan harapan, kebahagiaan, serta keseimbangan dalam kehidupan. Jadi makna daripada arca yang kita sembah sujud adalah arca yang punya jasa kemanusiaan pada zaman-zaman dulu. Sama dengan kalau sekarang itu nabi. Kalau nabi kan banyak berbuat kebaikan untuk manusia. Jadi semua ini ada artinya. Ya, kalau Makco ini, yaitu yang suci Tian Shan Senmu, Makco, dewa samudra, dia banyak menyelamatkan nelayan zaman dulu, dia banyak menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi yang kita sembah itu antara lain itu. Kalau Kuan Kong, dia sebagai panglima perang pada saat penyerangan dari musuh-musuh. Nah, jadi dia itu merupakan panglima perang sampai dia bisa menyelamatkan masyarakat dari kezaliman. Ya. Nah, kalau Sengkong ini ibarat dengan satu yang kita percaya adalah sama dengan dia bisa mengampuni orang punya dosa. Tapi semua itu dari karma. Jadi kalau kita banyak berbuat jahat kepada orang, karma kita pasti kita akan terima. Kata lain, siapa yang menanam dia akan menuai. Ya. Jadi kita sangat identik dengan cinta kasih. Ya, cinta kasih. Itu yang kita kemukakan di dalam selalu kita punya doa gitu ya. Dan memang agama Buddha itu adalah cinta kasih. Ya, cinta kasih sesama manusia, bahkan cinta kasih sesama seluruh makhluk hidup di dunia. Jadi kalau kayak yang suci Tian Shan Senmu itu warna kuning. Ya, warna kuning itu adalah lambang kemakmuran. Ya, lambang kemakmuran daripada masyarakat Tionghoa. Kalau warna merah itu adalah warna persatuan, ya, kesetiaan, juga ya keberanian karena dia sebagai panglima perang, yaitu keberanian dan kejujuran. Ya. Nah, kalau yang ini adalah warna yaitu yang punya makna yang mungkin mengenai cinta kasih, ya, cinta kasih kepada sesama seluruh makhluk yang ada di dunia. Sobat Lensa, orang bahasa dikit soal Sio tahun ini ya. Nah, di tahun 2025 dalam penanggalan Tionghoa adalah tahun Sio Ular Kayu. Unsur kayu melambangkan pertumbuhan, fleksibilitas, dan kebijaksanaan. Sio ular dikenal cerdas, penuh strategi, dan memiliki intuisi yang tajam. Nah, untuk lebih jelasnya, napa wawancara Lipak Ketua Kelenteng Joa? Sio tahun ini tahun ular kayu.
yang melambangkan supaya kita lebih kerja keras, lebih ulet, lebih ya semua bidang lah kita harus tekuni yang lebih teliti, maksudnya lebih perhatian dari yang lain-lain. Bilang kekurangan enggak, semua tahun bagus, cuma pasti ada plus minusnya. Ya, itu ya kalau ular kayu ya, dia unsur kayu. Di unsur kayu itu dia melambangkan apa? Kehidupan. Jadi ya kita harus wanti-wanti ya kira-kira. Kita juga tidak bisa prediksi pas kira-kira. Ya kita harus lebih rajin wanti-wanti jaga lingkungan kita. Ini dulunya itu pendatang-pendatang dari orang China dari Tiongkok itu ke sini itu istilahnya tempat duduk-duduk, kumpul-kumpul. Baru timbul ide bangun kelenteng dengan donatur-donatur, ada DP Prasasti. Itu ya sudah berkembang 142 tahun, sudah perubahannya sudah banyak. Harapan kita sih kita orang semua lebih saling kerjasama, lebih solid untuk memajukan bangsa kita ini. Ya, jauhkan dari semua unsur-unsur yang tidak baik, apapun itu bentuknya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, parade barongsai dan tatung. Di budaya Tionghoa, barongsai dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Ketika mereka memakan angpau dari pemilik rumah atau toko, maka dipercaya rezeki dan kemakmuran akan datang ke tempat tersebut sepanjang tahun. Ngonilia bagaimana mereka menari dengan lincah, mengikuti irama tabuhan gendang, itu olah ada DP makna. Maknanya, tarian barongsai tersebut mengusir energi negatif dan roh jahat. Nah, memberikan angpau itu merupakan bentuk pembayaran untuk perlindungan dari hal-hal buruk. Sobat Lensa tahu, semakin besar angpau, semakin besar simbol harapan kebaikan yang diberikan. Atraksi tatung. Bagi yang belum tahu, tatung adalah orang-orang yang menjadi medium roh leluhur. Mereka bisa menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa melukai. Seram. Iya, mistis banget. Tapi ini adalah bagian dari kepercayaan dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Arak-arakan barongsai dan tatung ini
akan terus berlanjut hingga malam nanti Sobat Lensa. Dan mereka akan kembali masuk ke Klanten. Hingga kini, nuansa magis tradisi ini tetap terjaga, menghadirkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap warisan budaya yang telah berakar kuat di tanah Gorontalo. Perayaan Cap Gomeh bukan sekedar tradisi masyarakat Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman budaya yang hidup harmonis di tengah kita. Di Gorontalo, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persaudaraan. Dari gemuruh tabuhan barongsai, meriahnya atraksi tatung, hingga kehangatan berbagi angpau dan makanan khas, semuanya adalah cerminan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Semoga kebersamaan ini terus terjaga, membawa keberuntungan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Sobat Lensa, seperti inilah keseruan Litorang pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus program Lensa Hulondalo yang ada di Gorontalo, di TVRI Gorontalo, yang tentunya pasti mengupas setiap budaya-budaya yang ada di Gorontalo. Oke, saya Franky undur diri dari hadapan Anda. Bye-bye.